Nah, Berlianto ini menceritakan bagaimana ia bisa tiba pada undian tema untuk dibawakan. Dari 9 tema yang diberikan, dia sudah siap. Tetapi pada tema kosong ini justru dia tidak punya persiapan. Tapi kok malah dapatnya itu. Nah, ini sebuah peristiwa yang cukup unik ya, yang dia alami, dan ternyata justru ini menjadi sinyal dia mampu membuat suatu presentasi yang wow ya, untuk menjabarkan kong yang biasanya sangat sulit dijabarkan. Nah, dari gambar ini langsung saja Mbah arahkan pada bahwa di tengah gambar ada tulisan kosong bukan tidak ada apa-apa, kosong berarti adanya ruang untuk bermanfaat. Nah, ini keren banget. Untuk mencapai pada simpulan ini, ya ini nggak gampang. Mungkin inilah yang disebut proses sadar jagat raya ya. Itu kalau teman-teman suka baca buku kuning itu ya, Suto Menuju Kesempurnaan, itu ada itu statement itu, apa itu definisi sadar jagat raya. Momen yang mungkin mirip dengan momen aha ya, kalau para psikolog modern itu menyebutnya begitu. Nah, ini bisa ketemu kalimat kosong bukan tidak ada apa-apa, kosong berarti adanya ruang untuk bermanfaat. Ini buat Mbah keren banget ya. Nah, inilah komentar spontan Mbah ketika dia sudah selesai dan duduk kembali. Ini komen WA Mbah ke beliau, luar biasa, top Marco top. Itulah WA spontan Mbah untuk Berlianto yang tampil sebagai pembicara ketiga. Jadi semua komentar Mbah terhadap seluruh finalis Lomba Ciangto ini berawal dari chat WA ke Berlianto yang sudah cukup lama Mbah kenal, dan secara kognitif sempat menjalin relasi intelektual ya yang cukup nyambung dan akrab dengan Mbah. Itu terjadi ketika Mbah sempat visit ke Medan beberapa waktu yang lalu. Beliau yang menemani Mbah makan babi panggang ya di Medan. Jadi kita cukup kenal. Makanya Mbah juga berani bikin ini karena sudah kenal gitu ya. Selanjutnya, setiap kali seorang finalis tampil, Mbah berikan analisis versi Mbah sebagai bentuk support antar sahabat kognitif dan probability counter atau kalkulator probabilitas untuk menghitung peluang menang buat teman Mbah ini. Ya, dengan membanding performance di atas panggung yang otomatis terbanding dengan para peserta lainnya di antara mereka. Nah, setelah Mbah pulang ya, 1 hari setelah lewat, Mbah rasa ini perlu menjadi sebuah analisis yang lebih tajam. Jadi yang awalnya original WA Mbah itu ringkas, Mbah kembangkan lagi. Jadi pertama Mbah melihat bahwa presentasi itu bisa disorot dari segi esensinya. Dari sisi esensi, maka isi presentasi Berlianto ini sangat pas dengan kebutuhan, sangat pas dengan pencarian makna dan kekosongan makna yang senantiasa bagaikan sebuah gelas kosong setiap hari dalam papan tulis kognitif Mbah Hoki Bejo. Ya, semoga kalian bisa memahami bahasa puitis dari Mbah. Ya, kalau Anda nggak paham berarti Anda masih pembaca teks yang biasa. Kalau Anda sudah memahami kata sebagai sebuah seni, nah baru bisa merasakan seni permainan kata Mbah. Kutipan berikut ini bukti nyata bahwa isi presentasi dari Berlianto mampu mengisi ruang batin dan pencerahan kalbu pada Mbah. Jadi meskipun ini tidak dikatakan eksplisit oleh Berlianto, tetapi yang Mbah tangkap itu adalah kekosongan adalah ruang ketidaktahuan sekaligus ruang rasa ingin tahu untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kita dapatkan ketika kita selangkah demi selangkah menjalani nyata kehidupan sehari-hari, menjalani berbagai peristiwa nyata
berbagai relasi, berbagai interaksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seingat Mbah, ini bukan secara tekstual muncul dalam presentasi Berlianto, tetapi sebuah percikan ataupun sebuah pantulan balik dari lontaran gagasan kebijaksanaan darinya. Yang tadi kita sudah baca di depan, yang Mbah tangkep waktu itu justru melalui kekosongan ini kita membuka atau menyediakan sebuah ruang untuk belajar dan bergerak. Nah, ini buat Mbah itu nancep banget, majleb gitu. Justru melalui kekosongan ini kita membuka atau menyediakan sebuah ruang untuk belajar dan bergerak maju, kalau tidak salah, kalau mau lengkapnya seperti itu. Nah, ini kayaknya bahasa versi Berlianto, bisa saja Mbah salah redaksi ya. Nah, ini adalah sesuatu ungkapan yang buat Mbah bagi seorang penjelajah makna dan pencari makna itu dapat banget gitu. Maka skor dari saya, Mbah, dari segi bobot dan esensi, dikau yang terbaik. Saya mendapat bobot dan esensi sementara dari peserta yang lain, saya hanya seperti melihat tahu yang sama, namun diulas dan disampaikan dari perspektif yang berbeda oleh peserta lainnya. Jadi dari peserta yang lain, Mbah tidak mendapatkan sebuah kebaruan atau novelty dalam bahasa Inggris, yang novelty atau kebaruan ini adalah poin utama pada riset-riset akademis. Ya, jadi kalau kita bikin suatu riset, itu ketika diuji yang ditanyakan itu adalah kebaruan apa yang kamu bawa sebagai seorang peneliti ke dalam kancah ilmu pengetahuan. Nah, bagi Mbah, Berlianto ini membawa sebuah kebaruan atau novelty, ya, bisa mencerahkan Mbah, bisa memicu Mbah untuk menemukan makna baru tentang kekosongan. Nah, lalu dari segi ekspresi itu maksudnya bagaimana konten batin yang ada di benak dan pikiran dan nurani serta kalbunya Berlianto diekspresikan dalam kata, ekspresi wajah, gestur gerakan badan, gerakan tubuh. Nah, ini menurut Mbah, Berlianto menyajikan slide presentasinya dengan alat bantu visual yang runut, khas seorang pembicara yang rasional. Urut, tidak terburu-buru melompat ke poin lain. Jadi mengikuti pembahasan dia sangat urut. Waktu demi waktu dia jabarkan hingga pada satu titik kesimpulan. Itu gaya tipe-tipe pembicara yang rasional, nalarnya bekerja secara runut, tidak impulsif, tidak melompat-lompat. Sangat cocok untuk audiens yang secara kognitif siap untuk belajar dan secara batin ingin mengalami peristiwa sadar jagat raya atau pencerahan atau momen aha. Jadi, untuk audiens yang mencari konten yang luas, tinggi, dan mendalam, materimu cocok sekali. Tetapi bagi para audiens mayoritas, kontenmu terlalu dalam, sehingga rentan di-skip, dilewatkan begitu saja. Lalu dari segi karakter, Mbah juga berusaha menangkap kira-kira orang ini wataknya, karakternya seperti apa sih. Nah, yang Mbah rasakan, terasa Berlianto adalah sosok dermawan kognitif. Dermawan kognitif itu apa? Yang tidak pelit berbagi penemuan dan pencapaian, pendakian tangga kebijaksanaan dalam batinnya. Ya, sekali lagi buat kalian yang gak suka seni bahasa, Mbah ini ngomong apa ya sudah, lewatkan aja lah ya, kalau memang belum bisa menikmati kata dan kalimat. Berusaha cukup keras untuk menyembunyikan kedalaman perenungannya sebagai presenter berbaju rapi. Dengan tampilan kepala yang unik, saya tidak menyebutnya Bo, meskipun secara eksplisit ia mengatakan begitu. Ia sudah mendalami ajaran Tao untuk tidak menonjolkan kepintaran dan kedalaman batinnya, tapi
Di mata seorang Mbah Ogi Bejo, kedalaman tetap terbaca bro. Nggak usah disembunyikan. Nah, lalu bagaimana presentasinya dari sisi logika dan penalaran? Jadi dari sisi logika dan penalaran, seluruh topik, poin, dan tema yang disampaikan dirangkum secara runut, logis dan masuk akal. Nah, ini logis dan masuk akal ini yang penting ya. Disajikan mengalir dengan tampilan dan gaya penuturan yang khas Berlianto. Jadi Mbah berikan penekanan lebih kepada Berlianto karena dia berhasil menciptakan momen aha dalam diri Mbah, yaitu justru melalui kekosongan ini kita membuka, kita menyediakan sebuah ruang untuk belajar dan bergerak.